Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat narasumber kita. Selamat datang Dr. Tri Juli Edy Tarigan dan Dr. Sali Aman Nasution. Tetap semangat dan salam sehat, Dok. Izinkan kami menyapa para peserta webinar hari ini, para profesor dan guru besar yang kita hormati, yang mungkin hadir. Selamat siang, Prof. Dokter-dokter spesialis dari Divisi Metabolik Endokrin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM, dari Perkenijaya, para peserta dari rumah sakit, rekan-rekan saya dari Puskesmas DKI Jakarta. Tetap semangat teman-teman yang saya cintai, baik dokter, perawat maupun ahli gizi atau siapa saja yang dari Puskesmas. Jangan kalah dengan COVID, jaga stamina. Kemudian para peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, izinkan saya mengucapkan berbagai daerah karena kalau sudah pindah kita yang jadi daerah. Sebelum kita mulai, karena Jakarta saya mencoba untuk berpantun, Bapak Ibu sekalian. Ke Pulau Tidung menjemput Dara, Dara dilamar, diajak nikah. Selamat bergabung di dalam acara. Semoga acara menjadi berkah. Cakep. Jawab sendiri. Jawab sendiri. Karena baik, para peserta webinar sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan mengikuti webinar diabetes mellitus yang merupakan seri ke-8 dari 12 seri yang direncanakan. Webinar diabetes hari ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Divisi Metabolik Endokrin FKUI RSCM, dan Perkenijaya. Adapun topiknya untuk seri hari ini adalah Diabetes mellitus and Cardiovascular Disease, Role of Primary Care Physicians. Topik ini tentu sangat menarik dan perlu terutama bagi para sejawat, puskesmas barangkali di pelayanan primer. Namun juga bisa juga untuk di fasilitas sekunder dan tersier. Di sini akan dibahas penanganan secara komprehensif kasus diabetes mellitus dengan komplikasi dan komorbid secara optimal. Sejawat sekalian, para peserta webinar, pada hari ini akan ada 2 orang narasumber yang ahli dalam bidangnya, ya, sudah pasti tidak asing. Dr. Tri Juli Edy Tarigan, MD, PhD, Finasim, yang sering kita dengar atau kita kenal dengan Dr. TJ. Selamat datang, dokter. Selamat siang, Pak Parlin. Selamat siang, Dr. Sali, teman-teman semua. Kemudian Dr. Sali Aman Nasution, MD, PhD, Finasim, FECP. Selamat datang, selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Parlin dan teman-teman seluruh Indonesia mungkin ya. Seluruh Indonesia, dokter. Mungkin juga di dunia, dok. Baik, salam bertemu kembali pada hari ini. Sejawat sekalian, langsung kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kita undang pembicara pertama, yaitu Dr. Tri Juli Edy Tarigan, MD, PhD, Finasim. Institusinya dari Divisi Metabolik Endokrin FKUI RSCM. Beliau adalah Kepala Divisi di Divisi Metabolik Endokrin FKUI RSCM. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Current Paradigm of Diabetes Management and Cardiovascular Outcomes Beyond the Glycemic Control. Kami persilahkan Dr. Tri Juli Edy Tarigan untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Parlin sebagai
moderator kita yang sudah memberikan introduksi dengan sangat menarik tadi pakai pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera para guru besar, para senior, dan tentu sejawat dari Sabang sampai Merauke yang kebetulan bisa menyaksikan webinar ini. Tentu yang pertama selalu doa saya kepada kita semua agar bisa tetap produktif, tetap sehat dalam suasana pandemi ini, dan terus kita dari waktu ke waktu menuju arah yang lebih baik tentunya. Selanjutnya atas nama divisi endokrin, metabolik, dan diabetes, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Kesehatan DKI, juga kepada Perkeni Jaya, kepada PT Servier yang sudah bersedia memfasilitasi acara kita hari ini, dan juga kepada Dr. Sali, staf senior di divisi kardiologi dan juga sebagai ketua PB PABDI tentunya. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas untuk membawakan topik tentang paradigm shift in diabetes management dan CV outcome. Nah, ini sebenarnya bukan topik yang baru, ya, bukan konsep yang sepenuhnya baru, tetapi casingnya, kemasannya didetailkan, dibuat lebih cantik, dan sebagainya. Sebenarnya dari dulu, nanti kita lihat materinya, teman-teman sekalian, bahwa kita sudah kenal apa yang kita sebut sebagai komplikasi mikrovaskular, ya, komplikasi makrovaskular pada diabetes, dan seterusnya. Tapi dengan adanya obat-obat yang baru, ya, tetap kita juga update, dan teman-teman kalau sisi pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan tentu tidak terbatas. Tetapi dalam pelaksanaan tetap kita menjunjung tinggi tempat di mana kita berpraktek bekerja, ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Nanti kita lihat bahwa sesungguhnya tidak sepenuhnya kita bergantung dengan hanya obat-obatan, tetapi dengan pendekatan yang holistik, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita juga bisa mencapai target-target pencegahan penyakit-penyakit kardiovaskular. Baik, teman-teman sekalian, ini sekuens presentasinya, dan yang pertama tentu kita silaturahmi dulu ke pasien kita, Mr. Pardi. Nanti kita lihat bagaimana multifaktorial approach, ya, kemudian guideline, dan seterusnya. Dan tentu teman-teman sekalian, tetap kita berpijak kepada situasi kondisi kita sebagai negara berkembang, ya. Pengetahuan bisa tidak terbatas, tetapi dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan kondisi kolektif kita sebagai sebuah bangsa tentunya. Pasien kita adalah Tuan Pardi. Ini seorang pegawai negeri, ya, sudah menikah dengan 2 anak. Ini ada riwayat myocardial infarction pada usia 45 tahun. Kemudian waktu itu di PCI, ya. Dan kemudian pada usia 56 tahun terjadi serangan kembali, ya. Dan akhirnya pasiennya disarankan untuk bypass. Ini peristiwa-peristiwa yang lalu. Nah, kemudian pasiennya terdiagnosis diabetes kira-kira 2 tahun yang lalu, dan saat ini dengan pengobatan metformin 2000 mg per hari. Di pasien ini sudah ada dislipidemia, ya, dengan yang high intensity statin, bahkan dengan ezetimibe sebagai second line-nya, artinya ini dengan 40 mg atorvastatin. Mungkin target-targetnya pada saat itu belum tercapai sehingga ditambahkan second line-nya. Kemudian pasiennya sudah lebih lama memiliki hipertensi, dan saat ini dengan obat-obat ramipril, S inhibitor, bisoprolol, karena pasiennya
jelas ada memiliki persoalan koroner dan aspirin ya, karena pasiennya juga ada diabetes, koroner dan seterusnya. Nah ini adalah profil kondisi terakhirnya, eGFR-nya masih 70, masih relatif lumayan, kemudian tensinya bagus, dan ini kita tahu bahwa target-targetnya tentu kalau penyandang diabetes, apalagi sudah dengan multiple risk factor atau sudah pernah mengalami event, tentu target-targetnya kita lebih agresif. Kemudian A1C-nya saat ini kebetulan sedang mengalami perburukan ya. Tentu kita dalam setting kasus ini menginginkan A1C-nya kurang dari 7%, LDL-nya masih di atas target ya, dengan 2 agent, kemudian ACR-nya juga kelihatannya sudah ada mikroalbuminuria walaupun eGFR-nya lumayan baik ya. Nah ini dia, ada penurunan, mulai ada penurunan ejection fraction ya, kemudian pro BNP-nya 250. Saat ini BMI-nya 25 dan dari pemeriksaan matanya pasiennya sudah memiliki beragam persoalan retinopati. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah tipikal penyandang diabetes dengan macam-macam komplikasi mikro dan makro. Kalau kita sedikit refleksi ya terkait dengan continuum CVD risk ini, maka biasanya diawali dengan kondisi overnutrition ya, jarang gerak, genetik, ini adalah primary disturbance-nya, kemudian ada intermediate vascular disease-nya, ada insulin resistant, hipertensi, ini sebagai risk factor yang betul-betul dekat dengan kejadian-kejadian vaskular ya. Dan ini semuanya berujung kepada disfungsi endotel dan pada satu waktu tertentu tentu mengkerucut kepada aterosklerosis ya di pembuluh darah penting, dan juga ada gangguan homeorologi dan akhirnya berakhir menjadi sebuah event. Ini adalah kontinuumnya untuk mempermudah kita. Dan kita tahu bahwa penyandang diabetes itu dekat sekali dengan cardiovascular disease. Ini 75% itu memiliki faktor risiko CVD ya. Kemudian pada saat diagnosis sering sekali sudah ada komplikasi makro maupun mikro ya. Dan ini penyebab kematiannya juga biasanya adalah cardiovascular disease ya. Dan kalau kita lihat juga ada aterosklerosis, ada CVD ya, dan juga pengurangan usia harapan hidup 12 tahun. Ini dia. Jadi teman-teman sekalian, diabetes dengan cardiovascular disease itu soulmate yang harus kita kelola jauh-jauh waktu. Dan kalau kita lihat kontinuumnya, ini sebelum terjadi aterosklerosis, kita tahu pada pembuluh darah besar, itu mekanisme komplikasi diabetes itu berbeda ya, berbeda dengan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar itu melalui mekanisme aterosklerosis umumnya. Dan kalau kita lihat ya dengan banyak faktor risiko ya, dislipidemia, merokok, hipertensi, hiperglycemia kronis itu menyebabkan serentetan peristiwa ya yang ujung-ujungnya terbentuk suatu vulnerable plaque yang ini bisa stable, bisa unstable, bisa ringkih, tapi juga bisa stable ya, tidak gampang ruptures. Ini banyak sekali ilmu dan faktor-faktor yang berpengaruh. Dan kalau kita lihat pada kondisi hiperglycemia kronis tentu ada produk-produk komplikasi kronis diabetes, age, ROS, dan sebagainya. Dan biasanya ada kaitannya dengan kalsifikasi yang berlebihan, ya, ada necrotic course, kemudian ada reseptor H-nya, kemudian ditemukan lebih banyak makrofag dan T-cell infiltration. Kalau pada subintimalnya ditemukan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan hiperglycemia kronis. Jadi intinya teman-teman sekalian, kalau proses aterosklerosis ini dibarengi dengan hiperglycemia kronis, maka akan terjadi percepatan proses aterosklerosis, dan itu tentu akan terjadi percepatan event kardiovaskularnya. Nah, ini yang sering kita lihat definisi dari aterosklerosis vascular disease ya. Ini teman-teman harus tahu apa definisi aterosklerosis vascular disease ya, baik itu secara imaging
ya, dari tindakan ultrasound, myocardial infarction, ACS, coronary intervention, CABG, stroke, TIA, PAD, abdominal aortic aneurysm. Jadi ini adalah kondisi-kondisi yang sebenarnya sudah kita anggap adanya atherosclerosis vascular disease. Dan tentu tujuan pengelolaannya lebih sering sebagai secondary prevention. Nah, sekarang ADA menambahkan satu tambahan lagi indicators for high risk, ya, high atherosclerosis risk. Jadi kalau usianya lebih dari 55 tahun, ada coronary, carotid, dan lower extremity atherosclerosis yang lebih dari 50%, dan juga ada LVH, maka ini kita sebut sebagai indicators of high atherosclerosis vascular disease. Dan ini mendapat porsi perhatian yang sangat-sangat besar agar pasiennya tidak berlanjut ke event yang lebih berat tentunya. Dan nanti mungkin Dr. Sally bisa bantu menjelaskan bagaimana kita secara praktis mendiagnosis penyakit-penyakit ini sehingga teman-teman juga tahu, oh ini primary prevention dan ini secondary prevention. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat sejarah trial-trial yang terkait dengan terapi hiperglycemia kronis ini diabetes, itu yang konsisten sebenarnya kaitannya adalah penurunan dari mikrovaskular event, ya. Ini jelas nampak dari PPDS, ACOT trial, ADVANCE, VADT itu konsisten hasil-hasilnya, ya, dengan beragam setting baseline klinis, ya. Kalau untuk cardiovascular disease itu hasilnya beragam, mortalitas juga beragam. Seperti ini UKPDS kalau ditambah durasi pengamatannya, ya, yang awalnya mungkin tidak nampak, ya, pada saat UKPDS yang awal yang sekitar 5-6 tahun, tetapi saat follow up-nya dilanjutkan yang disebut sebagai post trial monitoring, itu CVD-nya bermakna, penurunan CVD-nya bermakna, ya. Pada advanced trial, ACOT trial hasilnya sama, ya, tidak meningkat, tidak bertambah. VADT berkurang. Mortality juga demikian. Jadi kalau kita lihat pengelolaan hiperglycemia, ya, yang konsisten bermanfaat itu mikrovaskular, komplikasi varkosal. Nah, untuk yang makrovaskular nampaknya masalah waktu pengamatan yang butuh lebih panjang. Karena memang untuk efek ke makrovaskular itu butuh waktu yang lebih panjang. Tetapi kalau kita lihat data di New England ini data New England Journal Medicine tahun 2018, ini menarik sekali pada kondisi akut myocardial infarction, ya, diabetes itu sangat penting terkait dengan risiko outcome-nya, ya, kaitannya dengan mortalitas. Jadi ini kontributor A1C, artinya hiperglycemia, itu sangat-sangat penting juga pada stroke. Jadi ini kedua keadaan ini adalah kondisi makrovaskular, ya, kondisi makrovaskular. Artinya sebenarnya sehari-hari kita lihat bahwa memang hiperglycemia kronis itu sangat dekat dengan komplikasi makrovaskular. Hanya saja studi-studi itu tentu membutuhkan durasi pengamatan yang lebih lama sehingga secara statistik kita nanti akan mendapatkan hasil yang asosiasinya kuat. Nah, ini adalah sejarah teman-teman sekalian mengapa sekarang orang mensyaratkan adanya cardiovascular outcome trial, ya, pada obat-obat diabetes. Jadi sekarang orang itu untuk obat-obat diabetes tidak cukup obat itu mampu menurunkan gula darah saja, tapi tidak harmful. Ini contohnya, ya. Ini contohnya sejarahnya. Ini tolbutamide di withdrawn pada 1961, padahal tolbutamide itu sangat kuat menurunkan gula darah. Begitu juga muraglitazar, ini dual PIPAR, ini gula darahnya bagus sekali trial fase 2-nya, tetapi ternyata risiko kardiovaskularnya meningkat saat pengamatan, ya. Begitu juga rosiglitazone, ya, ACOT trial dan seterusnya. Sehingga pada tahun 2008 itu FDA membuat sebuah regulasi baru dan 2012 EMA agar obat-obat diabetes itu tidak cukup, ya, mampu menurunkan gula darah tapi juga tidak harmful. Syukur-syukur dia bisa menambah punya added value, punya nilai-nilai tambah yang lebih. Selain dia menurunkan gula darah, dia punya mekanisme lain, dia memperbaiki risiko kardiovaskular, risiko progresi
gangguan ginjal dan seterusnya. Nah, itu obat-obat yang baru itu seperti itu harapannya. Jadi punya added value, tidak cukup mampu menurunkan gula darah saja. Sehingga kalau kita lihat ini ya, dulu orang hanya mikirin bagaimana cara menurunkan gula darah, tapi sekarang orang mencari ya obat-obat diabetes itu juga bisa memperbaiki performa kardiovaskular, renal, metabolik ya. Sehingga dari waktu ke waktu kita lihat perubahan paradigmanya ya, yang mereka sudah mensyaratkan adanya tambahan-tambahan manfaat dari obat-obat tersebut. Dan ini lebih detail lagi kalau teman-teman lihat tahun sebelum 2015 hanya orang berbicara tentang A1C dan CV risk. Tahun 2015-2008 lebih detail, reduce MACE ya. Dari 2018 lebih detail lagi. Jadi sebenarnya yang disebut paradigma baru itu mendetailkan, menjelaskan ya, kemudian membuat spesifikasi terhadap target-target pengobatan agar kita dalam mengelola pasien itu tidak melulu mikirin gulanya saja, tetapi berorientasi lebih jauh, berorientasi lebih holistik ya, agar pasiennya tidak jatuh ke komplikasi kronis. Karena yang buat mahal belanja diabetes sesungguhnya adalah belanja untuk komplikasi kronis. Cuci darah, perawatan gagal jantung, perawatan stroke, perawatan bypass, dan sebagainya. Nah, ini adalah resume beberapa CVUT yang obat-obat yang baru, ya, yang golongan GLP-1. Dan kalau kita lihat, hasilnya juga beragam. Ya. Untuk kelas GLP-1, yang hasilnya positif itu adalah lira, sema, dan juga dula. Ini sebentar lagi, kalau ya lira sudah ada, kemudian sema juga sebentar lagi akan masuk, dula juga saya kira sudah masuk. Kemudian untuk SGLT2 inhibitors, ini hasilnya juga beragam ya. Kalau EMPA, Canvas ini positif, tapi Vertis ini nampaknya netral. Jadi teman-teman untuk pengetahuan jenis-jenis obat baru ini harus juga memiliki pemahaman. Ini kelemahan CVUT yang belum semuanya terjawab ya, dan saya kira nanti ke depan CVUT itu akan dibuat lebih membumi, kemudian lebih dekat dengan praktek kita, dan mungkin juga lebih banyak menggunakan data-data real world evidence. Nah, sekarang bagaimana dampaknya terhadap perubahan guideline? Nah, ini teman-teman sekalian, ini dari tahun 2018 sampai sekarang hampir semua negara itu merubah paradigma guideline diabetesnya. Mereka lebih meng-highlight, ya, menekankan, menspesifikkan target-target kardiorenal dan metaboliknya. Ya, jadi tidak cukup selesai dengan menurunkan gula darah. Ini contohnya ya. Jadi kalau pasiennya itu ada high risk atau tadi dengan sudah ada riwayat gagal jantung, CKD, maka obat-obat golongan GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 itu lebih dianjurkan. Masalahnya adalah obat-obat ini karena tadi penelitian-penelitian CVUT-nya besar-besar, akhirnya harganya menjadi mahal, ya, menjadi mahal. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kendala di lapangan. Ya, nanti bagaimana solusinya? Kita sebagai negara berkembang menjembatani mahalnya obat-obat ini, tentu kita ya kita nggak mungkin memaksakan menggunakan obat-obat ini. Tentu kita cari obat-obat yang lain juga yang harapannya punya studi-studi baik untuk memperbaiki baik mikrovaskular dan makrovaskular. Untuk obat-obatan yang lain sebenarnya banyak yang sudah tersedia di BPJS, ya, seperti di PV4, sebentar lagi mungkin ada 2 obat. Kemudian SGLT2 sebentar lagi akan masuk ke BPJS. Jadi nggak usah khawatir, SGLT2 juga insya Allah ada 1 yang akan segera masuk ke Formas. Ya, kalau insulin saya kira yang lain-lain ini bisa kita optimalkan dan itu mayoritas di negara kita itu masuk BPJS. Jadi sebenarnya harapan baru teman-teman untuk penyandang diabetes. Jadi tidak ada lagi kata tidak terkontrol gula darahnya ya untuk penyandang diabetes karena pilihan-pilihan obat yang tersedia itu banyak dan teman-teman bisa berpindah dari satu jenis obat ke jenis obat yang lain. Perkeni juga demikian, guideline-nya tetap seperti biasa kita berpijak kepada kondisi negara kita bahwa obat-obat yang ada itu juga bisa dioptimalkan untuk mencegah komplikasi mikro dan makro ya, walaupun umumnya obat-obat yang tersedia itu tidak harmful, netral ya. Kalau tadi golongan SGLT2 dan GLP-1 tertentu itu selain dia menurunkan gula darah, dia juga superior ya dalam memperbaiki CV outcome. Jadi kalau pasiennya mampu tentu bisa ditawarkan. Tetapi kalau pasiennya BPJS tentu tidak bisa ditawarkan obat-obatan tersebut. Ini juga ASC ya, guideline ASC ini kalau pasiennya sudah ada
riwayat kardiovaskular sebelumnya, atherosclerosis vascular disease, kemudian terdiagnosis diabetes, kemudian maka mereka menganjurkan menggunakan SGLT2 sebagai first line-nya atau GLP-1 reseptor agonis. Ya, nah ini sebagai implikasi terhadap data-data CVUT yang begitu banyak itu ya. Dan kalau kita lihat guideline-nya AHCE, teman-teman sekalian, ini mirip dengan ADE, tetap masih menganjurkan metformin ya di awal, kemudian dilihat bagaimana pasiennya apakah ada CVD risk factors. Kalau masih CVD risk factors, maka ditambahkan obat-obat golongan GLP-1 reseptor agonis yang punya data CV benefit atau SGLT2 inhibitors, tapi tentu yang mampu, yang bersedia membelinya. Karena saat ini realitasnya belum tersedia di BPJS. Nah, bagaimana kita melakukan approaching agar target-target tadi ya, paradigma baru tadi tetap bisa kita raih ya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira kata kuncinya adalah multifaktorial, kemudian komprehensif dan juga kolaboratif. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ini ya, data menunjukkan bahwa dengan kita memperbaiki beragam ini, platelet inhibition, kemudian behaviornya, merokok, berat badan, physical activity, nutrisi, ya, kemudian lipid, blood pressure, ya, glycemic control, ini saya kira determinan-determinan yang besar agar kita bisa menurunkan CV risk ke depan. Dan tentu penurunan A1C 1% itu terbukti banyak memperbaiki kondisi-kondisi baik itu komplikasi mikro maupun komplikasi makrovaskular. Jadi tidak diragukan lagi bahwa memperbaiki gula darah juga memperbaiki risiko makro dan mikro. Ini tekanan darah juga demikian. Kalau kita lihat targetnya teman-teman sekalian mayoritas di bawah 140-90 memang lebih agresif kalau sudah ada proteinuria dan seterusnya. Lipid juga demikian ya. Tentu teman-teman sekalian ini harus kita kelola secara pendekatan risiko ya, jangan dipukul rata. Ya, kapan menggunakan high intensity statin, kapan menggunakan moderate, senjatanya apa, dan seterusnya. Jadi, semuanya harus kita kelola secara komprehensif dan multifaktorial. Dan ini buktinya, dengan penelitian-penelitian Steno ini belum menggunakan obat-obat yang baru, tapi mereka menggunakan obat-obat diabetes yang existing pada saat itu. Ternyata juga bermanfaat, ya, asal gulanya terkontrol, tensinya terkontrol, lipidnya terkontrol, itu juga bermanfaat begitu. Jadi memang perbaikannya melalui jalur-jalur klasik hiperglisemianya ya, tidak melalui jalur-jalur tertentu ya, ekstra atau beyond glukos seperti yang ditunjukkan pada SGLT2. SGLT2 itu bekerjanya beyond glycemic control ya, tidak melalui perbaikan dari atherosclerosisnya. Biasanya kalau perbaikan atherosclerosisnya pada penelitian-penelitian ACE inhibitor atau penelitian-penelitian statin itu capaian-capaiannya itu biasanya lebih lama ya, lebih dari setahun itu perbaikan atherosclerosisnya. Nah, baik teman-teman, kita kembali ke pasien kita Tuan Pardi. Bagaimana kita melihat risiko kardiovaskular terutama makrovaskular pasien ini ya. Kalau kita lihat tensinya oke lah ya. Kemudian LDL-nya masih di atas 70 ya, tentu kita harus targetin di bawah 70 ya. Tadi masih menggunakan atorvastatin 40, kemudian ezetimibe. Saya kira nanti kita bisa menggunakan yang lebih powerful statinnya, misalkan Rosuva, atau kita bisa menggunakan PCSK9 inhibitor untuk mencapai target ya. Karena PCSK9 inhibitor saya kira sebagai third line ya setelah kita menggunakan statin, ezetimibe dan PCSK9 inhibitors. Kemudian kalau kita lihat ini juga gula darahnya masih belum on target, tentu kita harus perbaiki ya kondisi gula darahnya agar mikrovaskularnya juga ikut membaik ke depannya. Nah, sekarang ini beberapa isu yang harus kita bahas ya, tentu masalah risiko heart failure ya, reduce ejection fraction, pilihan-pilihan obatnya, durasi diabetesnya ya, kemudian bangsa Asia tapi BMI-nya masih tinggi, kemudian masalah matanya ya, dan kemudian weight gain dan sebagainya ya, dan ini kemudian kemungkinan menggunakan injeksi ke depan. Teman-teman sekalian, kalau kita tawarkan tentu pilihannya
macam-macam nih ya. Ya kalau pasiennya mampu tentu kalau sudah ada ejection fraction-nya rendah post MI, data-data yang terbaru mungkin mengkerucut kepada SGLT2 inhibitors ya. Tapi kalau post MI, diabetes post MI, kalau ejection fraction-nya masih di atas 50, maka evidence-nya lebih banyak ke GLP-1 reseptor agonis. Tetapi kalau pasiennya tidak affordable untuk ini, tentu kita menggunakan apa yang tersedia gitu. Nggak mungkin dipaksakan pasiennya. Karena kebetulan pasiennya adalah seorang pegawai negeri sipil yang menggunakan BPJS atau ASKES tentunya. Jadi kalaupun kita tidak bisa menggunakan data itu, kita bisa lihat studi-studi yang lain. Ini salah satunya contohnya. Jadi advanced trial yang menggunakan gliclazid ini bermanfaat juga ini menurunkan mikro dan makrovaskular ya. Ini pada kondisi intensif glukos kontrolnya. Jadi teman-teman sekalian tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Dan tadi dari studi-studi advance ini kita lihat bahwa mikrovaskularnya tidak diragukan lagi. Jadi untuk komplikasi mata, komplikasi retinopati, komplikasi nefropati, harusnya dari data ini kita masih percaya dengan obat-obat yang lain yang tersedia tentunya, yang harganya juga tidak lebih mahal gitu. Memang kalau makrovaskularnya ini tentu netral ya, tidak lebih baik dengan placebo. Dan kalau di kelas sulfonylurea sendiri, kalau kita lihat gliclazid MR ini dibandingkan dengan sulfonylurea yang lain, tentu ini risiko kardiovaskularnya lebih sedikit. Artinya tidak harmful ya, jadi netral terhadap CV risk-nya. Jadi teman-teman pilihlah yang netral CV risk-nya kalau kita tidak bisa affordable untuk yang punya benefit positif ya. Jadi seperti yang saya tadi teman-teman sampaikan ya, walaupun di Amerika ya obat-obat yang tadi itu SGLT2 inhibitors dan GLP-1 itu sudah jelas data-datanya, tetapi karena mahal orang hanya seperti window shopping aja, tahu gitu, tapi kantongnya nggak cukup ya, akhirnya kita cuma window shopping saja. Nah dengan demikian tentu kita harus gunakan apapun yang ada, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita berada di era CV sentris, ya, bukan lagi glukosentris, holistik, kolaboratif, dan multifaktorial, ya. Dan tentu kita harus menggunakan seoptimal mungkin apa saja yang tersedia di kita, ya. Kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sharingkan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Parvin, Dr. Parlin, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untung pasiennya bukan Parlin ya Pak, Pardi. Baik, terima kasih Dr. Tri Juli Edita Rigan atas penyampaian materi yang baik dan sangat jelas. Peserta webinar sekalian, selanjutnya kita mengundang pembicara berikutnya, yaitu Dr. Sali Aman Nasution, MD, PhD, Finasim, FSP. Dr. Sali adalah staf divisi kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saat ini juga beliau merupakan Ketua PB PAPDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Dr. Sali akan membawakan materi dengan judul Cardiac Manifestation of Diabetes Mellitus, How to Diagnose and Manage it Properly. Kami persilakan Dr. Sali Aman Nasution untuk menyampaikan paparannya. Silakan Dok. Baik, terima kasih Dr. Parlin. Saya izin share screen ya. Sudah bisa terlihat Dok? Sudah Dok. Oke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah memberikan saya kesempatan, kepada Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes FKUI RSCM
Saya luar biasa nih, saya dapat kesempatan berbicara bersama dengan Ketua Divisi nih, Dr. TJ. Terima kasih Dr. TJ. Dan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan untuk moderator ya Dr. Parlin. Terima kasih, dan untuk Perkeni Jaya, dan tentu saja kepada seluruh hadirin sejawat sekalian yang berkesempatan mengikuti webinar pada siang hari ini. Topik yang akan saya sampaikan mengerucut sebetulnya dari yang sudah disampaikan oleh Dr. Trijuli tadi sebelumnya, yaitu khusus untuk cardiac manifestation dari of diabetes mellitus. Jadi ini mungkin karena saya harap yang mengikuti ini banyak teman-teman dari primary care. Jadi saya coba menyesuaikan topik ini dengan yang ada yang bisa dilakukan sehari-hari. Saudara sekalian, ini ilustrasi kasus kita. Jadi pasien wanita usia 69 tahun, saya kebetulan nggak nyebut namanya ini ya. Pasien ini diketahui diabetes sejak 10 tahun, tapi 6 bulan belakangan mengeluh cepat lelah dan sesak nafas kalau berjalan dan beraktivitas. Kadang-kadang mengeluh juga nyeri dada. Nah, pada saat datang nih ke tempat kita, ke IGD kebetulan ya, tekanan darahnya 150/90, diambil gula darah sewaktu 250, dan EKG gambarannya seperti ini. Jadi kalau saya kira teman-teman di primary care, kalau EKG udah di luar kepala ya, ini EKG itu yang penting dua kalau untuk sehari-hari, ke arah iskemik, dan yang kedua aritmia, terutama aritmia maligna. Kalau kita lihat di sini dari anatomi aja jantungnya sudah ada kardiomegali ya, kemudian ada tanda-tanda iskemi dengan gambaran ST depresi dan T inverted. Nah, sejauh sekalian, kalau kita bicara tentang diabetes, ini mungkin saya nggak banyak, tapi ini memang selalu nggak enak ya. Negara Indonesia tuh juara 10 besar, bahkan rankingnya ada di ranking 5 untuk kasus diabetes. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Nah, konsekuensinya kalau kita lihat dari perspektif kardiovaskular, untuk angka coronary heart disease dan ischemic heart disease-nya juga cukup tinggi. Ini tentu saja tanggung jawab juga untuk kita bersama untuk mengatasinya. Dan seperti diketahui bahwa seorang yang menderita diabetes akan meningkat risiko untuk terjadinya cardiovascular disease 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan populasi umum yang tanpa diabetes. Nah, ini juga kalau kita lihat cardiovascular disease ini bisa terjadi 10-15 tahun lebih cepat pada pasien diabetes dibandingkan orang tanpa diabetes. Dan tadi juga Dr. TJ sudah menyampaikan, walaupun sudah dilakukan standar care terhadap kendali gula darahnya, tapi sebagian pasien masih mortalitas atau penyebab kematiannya akibat penyakit-penyakit kardiovaskular pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, saudara sekalian, ini juga tadi saya menyampaikan kembali, pada seorang dengan diabetes dan cardiovascular disease, life expectancy-nya ini, jadi usia harapan hidupnya akan berkurang kira-kira 12 tahun dibandingkan orang-orang yang tanpa diabetes dan kardiovaskular. Ya, usia memang di tangan Allah ya, tapi kita sebagai manusia kan harus berusaha. Nah, kalau kita lihat di sini orang-orang yang tanpa diabetes dan kardiovaskular disease, misalnya harapan hidupnya di sini, begitu terkena diabetes akan kurang 6 tahun. Dan kalau diabetes plus cardiovascular disease ini akan kurang lagi. Jadi 12 tahun kira-kira ini berdasarkan hasil penelitian ya akan berkurang. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat kenapa sih yang menyebabkan komplikasi-komplikasi kalau seseorang sudah menderita diabetes tersebut. Jadi kalau kita lihat progresivitas dari penyakit diabetes ini akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin, akan menyebabkan penurunan insulin level, akan menyebabkan gangguan dari fungsi sel beta pankreas, akan menyebabkan gangguan dari produksi hepatic glucose, akan meningkat makin lama, dan kadar glukosa postprandial, bahkan yang fasting, yang puasa pun akan meningkat, dan ini yang akan terjadi. Komplikasi apakah itu mikrovaskular maupun makrovaskular, dan yang memang tidak nyaman itu ini adalah daerah atau timing seorang didiagnosis diabetes. Padahal di sini komplikasi ini sudah mulai sebetulnya, jadi beberapa tahun sebelum diagnosis itu dibuat.
Nah, saudara sekalian, ini komplikasi yang saya kira sudah kita sama-sama kenal. Ada komplikasi mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular. Dan kalau kita lihat heart disease termasuk di komplikasi makrovaskular, terutama untuk yang coronary artery disease. Ada banyak sebetulnya presentation atau jenis kardiovaskular disease pada pasien-pasien dengan diabetes. Nah, kalau kita lihat di sini, presentasi yang paling banyak memang adalah penyakit jantung iskemi atau coronary heart disease, sampai 40% lebih. Yang berikutnya adalah gagal jantung. Dan ini, penyakit arteri perifer dan stroke TIA. Dan begitu juga dengan penyebab kematian pada pasien-pasien dengan type 2 diabetes. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling banyak tetap coronary heart disease, kemudian gagal jantung, stroke, dan beberapa persen ada cancer. Nah, sekalian ini patofisiologinya yang menyebabkan terjadinya manifestasi kardiak pada pasien-pasien diabetes mellitus. Jadi pada kondisi diabetes mellitus dengan kondisi hiperglikemia, apalagi kalau tidak terkontrol dan terjadinya resistensi insulin, akan terjadi inflamasi kronik, gangguan lipid, disfungsi endotel, kemudian perubahan dari metabolisme sel, terjadi hiperinsulinemia, aktivasi dari sistem RAA, dan peningkatan dari glycation end product. Nah, hasil akhirnya itu akan terjadi kalau dari inflamasi kronik, lipid dysfunction, dan disfungsi dari endotel akan terjadi kardiomyopati iskemik melalui terjadinya coronary artery disease. Sedangkan dari mekanisme yang lain akan terjadi yang namanya diabetic cardiomyopathy. Nah, kedua ini ujungnya adalah gagal jantung. Jadi diabetes ini berkaitan dengan multiple patofisiologi yang berubah dari sistem kardiovaskular. Dan ini tadi juga sudah banyak sekali data yang menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara kardiovaskular disease dengan diabetes. Dan dikatakan dari beberapa studi besar dari AHA tahun 2015, 68% orang-orang yang berusia 65 tahun atau lebih tua yang menyandang diabetes akan menderita berbagai macam penyakit jantung dan 16% akan mendapatkan stroke. Nah, ini tentu saja angka yang tidak nyaman buat kita sebagai seorang dokter. Nah, ini saudara sekalian, ini adalah faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan manifestasi kardiovaskular pada diabetes. Yang paling banyak, salah satunya adalah ASCVD atau atherosclerotic cardiovascular disease, yang merah ini, yang biru ini adalah heart failure atau gagal jantung, dan yang tengah ini adalah dua-duanya, apakah ASCVD dan gagal jantung. Jadi kalau yang ASCVD yang kuat sekali faktor risiko yang berpengaruh adalah rokok dan LDL. Sedangkan untuk yang heart failure, kejadian aritmia dan penurunan GFR. Jadi itu sangat berkaitan juga dengan renal. Dan yang tengah-tengah ini dua-dua. Kalau seorang yang wanita, pengaruh A1C, hipertensi, BMI, dan usia, ini bisa terjadi dua-duanya. Jadi apakah ASCVD ataukah gagal jantung. Nah, kalau kita bicara tentang ASCVD atau atherosclerotic cardiovascular disease, kita lihat di sini stratifikasi risiko kardiovaskular pada seorang individu dengan diabetes, tidak ada stratifikasi yang ringan. Begitu seorang terkena diabetes, risikonya mulai dari moderate. Apalagi kalau pasien itu dengan diabetes yang sudah lama. Ya, jadi risknya menjadi high risk, dan kalau pasien diabetes dengan established cardiovascular disease itu sudah menjadi very high risk untuk terjadinya kardiovaskular. Nah, saudara sekalian, kita balik, kalau misalnya di primary care, apa yang bisa kita lakukan kepada pasien-pasien kita? Kan inginnya itu preventif, jangan sampai secondary prevention saja, tapi kalau bisa primary prevention, walaupun tidak mudah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan setiap kali pasien diabetes kontrol kepada sejawat, terutama di primary care. Yang perlu kita antisipasi adalah coronary artery disease atau terjadinya akut coronary syndrome dan gagal jantung. Jadi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jangan lupa selalu ditanyakan kalau pasien tersebut kontrol. Contohnya, ada nyeri dada enggak? Nyeri dada belum tentu nyeri dada yang tipikal, karena orang-orang diabetes, apalagi sudah terjadi neuropati, seringkali tidak mengeluh nyeri dada. Nah, makanya pada guideline yang terbaru, pada chronic coronary syndrome, tidak hanya angina yang disebutkan, tapi juga angina and or dyspnea. Jadi kalau pasien tersebut
nggak nyeri dada, tapi mengatakan rasa tidak nyaman, atau sesak, atau cepat lelah. Nah, ini kita harus berpikir apakah memang sudah terjadi cardiovascular complication pada pasien tersebut. Nah, atau juga gagal jantung, jadi cepat capek, kemudian rasa begah, mungkin karena sudah mulai ada retensi cairan akibat kongesti pada gagal jantung. Nah, saudara sekalian, ini kalau komponen coronary artery disease, saya nggak bahas yang akut, karena kalau yang akut biasanya pasien langsung datang ke IGD rumah sakit ya. Tapi yang ini, chronic coronary syndrome, ini yang banyak datang ke sejawat di tempat praktek, di primary care, dan di poliklinik di tempat kita bekerja. Nah, saudara sekalian, ini adalah beberapa diagnosis awal yang disarankan untuk dilakukan pada pasien-pasien yang mengeluhkan angina atau kita curiga terjadinya coronary artery disease. Kalau kita lihat di guideline yang terbaru, yang dipakai istilahnya sekarang chronic coronary syndrome. Jadi yang step pertama itu tanda dan gejalanya, kemudian apakah ada komorbiditas yang menyertai, dan apa pemeriksaan dasar yang harus dilakukan. Kemudian dari hasil ini kita buat pengkajian, namanya pretest probability. Jadi apakah memang kemungkinan terjadinya coronary artery disease besar atau tidak pada populasi ini, pada seseorang tersebut. Kemudian dipilih lagi uji-uji yang memang harus dilakukan. Dan pada guideline yang terbaru, uji atau pemeriksaan ini tidak langsung untuk yang invasif, tapi pada pemeriksaan yang imaging menjadi memegang peranan lebih penting. Dan baru kita pilihkan terapi yang sesuai. Nah, sejauh sekalian kalau kita lihat di guideline 2019, dulu guideline-nya bernama stable coronary artery disease. Nah, sekarang diganti menjadi chronic coronary syndrome. Ada chronic, ada yang acute coronary syndrome. Jadi yang acute yang tadi saya sampaikan biasanya pasien datang langsung ke IGD ya karena heart attack. Tapi kalau yang chronic coronary syndrome, pasien ini stable, tapi dia ada keluhan terus. Nah, ini yang perlu kita antisipasi terutama pada populasi dengan diabetes. Saudara sekalian, ini kalau ada beberapa kondisi yang harus kita pikirkan bahwa ini pasien sudah terjadi chronic coronary syndrome nih. Jadi kalau memang dicurigai ada penyakit jantung iskemik atau ada gagal jantung atau disfungsi ventrikel kiri atau ada riwayat memang pernah infark dulunya atau pernah dilakukan revaskularisasi seperti tadi pasiennya Dr. TJ udah PCI kemudian udah bypass. Nah, itu kan sudah very high risk ya. Nah, atau kita curigai yang lain yang jarang vasospasm atau orang-orang yang tidak terlalu simptomatik terhadap penyakit jantung iskemi. Nah, ini beberapa mekanisme secara patogenetik dari mikrovaskular coronary. Jadi tidak hanya yang makro pada jantung, tapi yang mikrovaskular juga menjadi perhatian pada kondisi guideline yang baru ini. Nah, saudara sekalian, ini diagnosis dan treatment pada pasien-pasien dengan chronic coronary syndrome. Jadi mulai dari testing atau uji yang non-invasif dulu, ya. Kemudian dipilihkan optimal medical therapy dan baru revaskularisasi menjadi pilihan yang berikutnya. Jadi tidak dibalik, tidak langsung pasien dilakukan tindakan invasif. Jadi ini ada beberapa step yang kita bisa lakukan di rawat jalan di poliklinik. Jadi dikaji dulu simptom dan pemeriksaan klinis yang dilakukan. Nah, perlu ditanyakan betul apakah ini memang masih stable atau pasien itu sudah unstable. Kalau unstable, pasien ini harus kita rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan treatment sesuai dengan guideline yang sesuai. Unstable angina kah, NSTEMI kah, atau STEMI. Tapi kalau tidak, nah ini perlu dilakukan tindakan atau treatment berikutnya. Kita harus lihat komorbiditas yang lain. Bagaimana, apakah pasien itu obes, ada aritmia atau tidak, ada penyakit lain selain kardiak, dan apakah sudah terjadi gangguan struktural, misalnya sudah terjadi hipertrofi ventrikel kiri, sudah terjadi kardiomegali, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini basic testing atau pemeriksaan dasar yang sebaiknya dilakukan, sebetulnya sederhana. Lab dasar, jadi darah perifral lengkap, mungkin fungsi ginjal, kemudian EKG. Nah, ini mungkin dari moderator Dr. Parlin dan tim di Dinas Kesehatan nih dok ya, mungkin apalagi kalau di puskesmas di Jakarta ini kayaknya EKG harus ada, karena itu kan sederhana sekali dan saya kira teman-teman para dokter di primary care bisa sangat-sangat sudah mumpuni untuk
membuat interpretasi EKG terutama untuk hal-hal yang emergency. Jadi supaya tidak terjadi keterlambatan. Nah ini tadi, ini pemeriksaan dasar ya. Jadi DPL, darah perifer lengkap, kemudian fungsi ginjal itu yang paling penting dan kalau memungkinkan profil lipid atau kolesterol dan gula darah. Nah satu lagi, resting EKG ini tadi. Jadi dari resting EKG sebetulnya banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Contoh pasien kita tadi, wanita umur 69 tahun tadi. Kalau diperlukan, memang baru diperlukan EKG khusus seperti ambulatory EKG, jadi Holter monitoring misalnya kalau pasiennya kita curigai chest pain yang akibat arrhythmia. Nah tapi kalau yang rata-rata EKG dasar cukup. Nah kemudian ekokardiografi resting ini kalau pemeriksaan lebih lanjut, kalau memang kita belum bisa confirm apakah ini memang karena kardiak atau karena yang lain. Salah satu tujuan untuk dilakukan ekokardiografi yang dasar adalah untuk melihat penyebab lain ada atau tidak, kemudian melihat motion atau pergerakan dari otot jantung, kemudian melihat fungsi dari ventrikel kiri untuk stratifikasi risiko. Apakah ejection fraction-nya masih normal di atas 50% atau sudah mulai menurun di bawah 50% dan fungsi diastolik. Karena pada pasien-pasien khususnya pasien-pasien diabetes, pasien hipertensi pada awal mungkin fungsi sistolik masih baik, tapi sudah terjadi gangguan pada fungsi diastolik. Nah, chest X-ray kalau pada pasien-pasien yang kita curiga ada penyebab lain terutama dari paru. Nah, kemudian baru kita buat assessment, apakah memang probabilitasnya sejauh mana sih? Ini saya kira teman-teman sejawat udah familiar ya. Jadi pretest probability pada pasien-pasien dengan simptom. Jadi pada pria angkanya lebih tinggi dari wanita karena kita tahu prevalensi kardiak lebih banyak pada pria, terutama dibandingkan wanita, kecuali pada wanita yang premenopause atau dengan diabetes. Nah, kemudian baru kita pilihkan uji yang lain untuk diagnostik, tapi tidak langsung invasif. Invasif itu di sini. Di sini testing terutama yang imaging, mulai dari yang sederhana EKG, ronsen, kemudian echo, kemudian CT scan kardiak. Jadi tidak langsung tindakan invasif. Nah, sesudah itu baru dipilihkan terapi. Sejauh sekalian, untuk pasien-pasien yang kita diagnosis chronic coronary syndrome, terapi sebetulnya tujuannya dua. Yang pertama adalah menurunkan atau mengurangi keluhan angina atau nyeri dada. Karena begitu keluhan nyeri dada atau dyspnea tadi dominan, orang takut mati, nggak mau ngerjain apa-apa. Kemudian quality of life-nya pasti akan menurun. Nah, yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya cardiovascular event. Jadi dari kronik jangan sampai jadi akut. Nah, itu adalah tujuan terapi. Ini optimal terapinya dengan dua tujuan yang tadi kita sampaikan. Nah, ini medical treatment pada pasien-pasien dengan chronic coronary syndrome tadi. Jadi ada 3 step di sini. Sebetulnya terapi dasarnya obat-obatan yang sangat-sangat saya kira pasti ketersediaannya ada di apalagi di IGD pasti ada saya kira ya. Tapi kalau di puskesmas primary care karena yang diberikan adalah beta blocker dan calcium channel blocker sebagai lini pertama. Nah, sesudah itu baru nanti mungkin diperlukan obat-obatan berikutnya second line drug. Salah satunya beberapa metabolic agent di sini. Nah, itu yang kalau memang memungkinkan pada pasien-pasien kita yang tidak bisa ditata laksana dengan first line terapi. Nah, sejauh sekalian kalau kita lihat berikutnya, ini dikatakan memang untuk gangguan atau komplikasi kardiovaskular dengan kontrol gula darah ini memang sangat erat sekali. Jadi mulai dari yang non medikamentosa, kemudian screening awal pasien-pasien dengan diabetes, apakah sudah terjadi komplikasi kardiovaskular atau belum. Dan ini yang penting adalah chronic coronary syndrome ini merupakan multifaktorial sehingga terapinya juga harus komprehensif. Tidak hanya hemodynamic approach, jadi kayak beta blocker, calcium channel blocker tadi, kemudian nitrat, terutama yang long acting ya. Saya tidak menyarankan yang short acting untuk dipergunakan dalam jangka waktu lama. Dan jangan lupa, pada pasien-pasien diabetes, gangguan yang istimewa selain dibandingkan yang non diabetes adalah gangguan dari fungsi miokard, sehingga ada yang namanya metabolic approach pada khususnya pasien-pasien diabetes. Ini khususnya pada kejadian diabetik kardiomyopati. Nah, ini heart failure, gagal jantung, diabetik kardiomyopati dan heart failure ini yang tadi saya sampaikan.
awal ini perlu sekali sejawat tanyakan setiap kali pasien diabetes kontrol. Jadi mungkin kalau dilakukan pemeriksaan belum terjadi gangguan fungsi sistolik. Yang awal itu gangguan fungsinya fungsi diastolik. Nah, tapi mungkin keluhan sudah mulai ada cepat lelah, sesak kadang-kadang, lebih cepat capek. Nah, hal-hal seperti ini yang harus menjadi perhatian terutama pada pasien-pasien diabetes sebagai gejala awal dari diabetik kardiomiopati yang kalau tidak ditata laksana akan terjadi gagal jantung. Nah, ini gejala-gejala gagal jantung yang saya kira kita semua sudah pahami ya, cuman mungkin lupa ditanyakan. Nah, saya pesankan khusus untuk pasien-pasien diabetes, jangan lupa ini selalu ditanyakan setiap kali pasien kita kontrol. Jadi kembali lagi comprehensive approach pada pasien-pasien dengan diabetik kardiomiopati. Tidak hanya koronernya, tapi juga sel miokardnya. Karena masalah itu tingkatnya gangguan di tingkat metabolisme seluler. Nah, sejauh sekalian ini beberapa rekomendasi treatment tadi sudah banyak disampaikan Dr. Tijuli, saya tidak ulangi lagi ya. Jadi, nah cuman hanya yang perlu diingatkan pada pemilihan obat-obatan diabetes tadi juga sudah disampaikan, ada beberapa kelas terapi, kelas obat-obatan yang tidak disarankan untuk pasien-pasien dengan kardiovaskular atau yang high risk untuk kardiovaskular karena akan memperburuk outcome atau survival pada kardiovaskularnya. Dan ini beberapa obat-obatan kardiovaskular yang ada concern apakah membahayakan atau tidak. Contohnya beta blocker. Kita tahu bahwa beta blocker ini pada pasien-pasien heart failure atau gagal jantung ini merupakan lini pertama. Nah, ada isu beberapa waktu yang lalu khawatir kalau beta blocker diberikan pada pasien-pasien diabetes akan terjadi masking effect pada kejadian hipoglikemia. Ya, nah ini yang perlu memang kerjasama antara kita sebagai dokter dengan pasien dan keluarga. Jadi kalau pada pasien-pasien yang memang ada risiko hipoglikemi, itu harus betul-betul edukasinya. Jadi kalau pasien tersebut tiba-tiba lemes, nggak mau makan, keringat dingin atau berdebar, nah hati-hati, jangan-jangan memang terjadi hipoglikemi yang masking effect pada pemberian beta blocker. Tapi kembali lagi kita bandingkan risk dan benefit pada pemberian obat-obatan tertentu. Ini beberapa terapi yang saya kira tadi juga sudah banyak disampaikan, tapi ini mungkin yang perlu saya ingatkan. Dari beberapa data, terutama memang ini data luar ya, saya tidak mendapatkan data di Indonesia, ternyata pada pasien-pasien dengan diabetes dan ternyata kematiannya akibat gangguan kardiometabolik ini, ternyata dari pola dietnya banyak diet yang mengandung sodium. Jadi high sodium, kemudian high processed meats ya, daging, kemudian rendah omega 3, low vegetable, low fruit, dan high sugar. Nah ini mungkin menjadi perhatian pada pola makan kita juga di Indonesia, karena pola makannya sudah banyak yang berubah nih orang Indonesia ya. Nah ini sejauh sekalian, ini tadi juga sudah disampaikan, apa strategi untuk mencegah kardiovaskular pada populasi diabetes ini. Jadi yang pertama kendalikan gula darah, ya senormal mungkin, dianjurkan kalau memungkinkan pasien bisa tolerable di bawah 130/80. Kemudian LDL kolesterol ya, jadi kalau pada pasien yang very high risk, bahkan sekarang ada namanya extreme high risk. Jadi kalau very high risk itu di bawah 70 LDL-nya, yang baru extreme high risk bahkan di bawah 55. Kemudian TG ini juga dikatakan triglycerid ternyata juga berpengaruh. Kemudian glukosa itu pasti ya, kontrol gula darah yang tercapai. Kemudian ini BMI atau berat badan, pola nutrisi, inaktivitas fisik ini juga harus dikendalikan, dan ini low dose aspirin ini juga disarankan pada pasien-pasien yang high risk untuk terjadinya kardiovaskular. Nah ini masuk di guideline. Sejauh sekalian, kalau kita buat summary-nya, jadi beberapa target treatment pada pasien-pasien dengan diabetes. Jadi ini saya ulangi lagi, tekanan darah, kemudian kontrol gula, kemudian lipid profile, terutama LDL kolesterol. Kemudian ini pada pasien-pasien diabetes yang high risk atau very high risk cardiovascular resuscitation-nya disarankan mendapatkan low dose aspirin. Kemudian smoking pasti di stop, aktivitas fisik, kendalikan berat badan, dan pola diet. Jadi ini beberapa strategi untuk menurunkan impact diabetes dan cardiovascular disease, makan yang sehat, aktivitas fisik, kemudian rokok kasih stop, kemudian ini jangan lupa
kita tidak bisa hanya mengendalikan gula darahnya saja, tapi juga beberapa komorbid yang lain. Jadi tekanan darah, kemudian lipid, kemudian yang lain-lain. Jadi ya, aktivitas fisik, kemudian kalau ada asam urat juga ternyata katanya juga berpengaruh. Itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Parlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap menjaga kesehatan di era pandemi ini. Terima kasih Dr. Sali Aman Nasution, kuliah 2 SKS tuntas dalam 30 menit ya dok. Tapi penyampaiannya masih tetap komprehensif dan cukup jelas dok. Sedikit diinfo sedikit bahwa di Puskesmas Kecamatan DKI Jakarta memang sudah semuanya ada EKG. Alhamdulillah. Tinggal dioptimalkan penggunaannya. Terima kasih dok. Para peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Metodenya nanti saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di ruang chat, sudah cukup banyak nih. Dan narasumber yang dituju akan dipersilahkan untuk menjawab. Saya akan coba baca pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini ditujukan ke Dr. Sali. Dari Amanda Juwita. Pertanyaannya, pasien dengan hipertensi dan diabetes divonis konsumsi obat seumur hidup. Bagaimana kaitannya dengan fungsi renalnya, dok? Silakan, dok. Ya, terima kasih Dr. Parlin dan terima kasih nih Dr. Amanda ya tadi yang mengajukan pertanyaan ya. Pertanyaan yang bagus dan ini sebetulnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kita sebagai sejawat dokter dan juga masyarakat. Jadi yang sering ditanyakan, wah dok, ini tapi jangan divonis barangkali ya, agak serem gitu ya disebutnya divonis. Nah, jadi memang pada pasien-pasien atau populasi yang memang kita sudah diagnosis dengan penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kronik yang paling banyak kan hipertensi dan diabetes ya. Kita selalu harus fair dengan pasien karena kita yang mengetahui ilmunya sebagai seorang dokter bahwa diabetes dan hipertensi itu memang tidak bisa disembuhkan. Misalnya kayak penyakit-penyakit infeksi dan lain-lain ya, tapi hanya bisa dikendalikan. Nah ini mungkin memang perlu sedikit waktu untuk edukasi pada waktu awal. Karena memang kalau kita langsung bilang, Pak, Ibu ini nggak bisa sembuh ya, itu kayaknya pasien tuh pasti reject pada awalnya. Waduh, kok pasien mana ada penyakit yang nggak bisa sembuh, kira-kira gitu. Nah, yang pertama harus kita sampaikan bahwa memang penyakit ini penyakit kronik. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, dia akan progresif, akan makin berat. Nah, masalahnya makin berat bukan hanya terhadap tensi atau gulanya, tapi dia akan berpengaruh pada organ-organ penting yang lain. Ya, nah organ pentingnya apa itu? Mulai dari sistem kardiovaskular dan ginjal. Nah, yang sering kali pendapatnya agak terbalik menurut saya adalah orang-orang sering bilang, wah kalau minum obat terus-terusan nanti ginjalnya rusak. Nah, kita tugasnya nih yang mengedukasi bahwa kalau penyakitnya tidak terkontrol dengan baik, justru ginjalnya lebih cepat rusak. Ya, jadi di berbagai unit hemodialisis itu setahu saya yang paling banyak penyebabnya adalah nefropati diabetes ya, Dr. TJ ya. Jadi itu penyumbang kasus-kasus gangguan ginjal yang membutuhkan replacement terapi atau dialisis. Nah, ini mungkin yang perlu. Jadi disampaikan bahwa kalau dia hipertensinya tidak terkontrol dengan baik, diabetesnya tidak terkontrol dengan baik, salah satu organ yang lebih cepat rusak adalah ginjal, selain sistem kardiovaskular dan stroke. Ya, nah gimana supaya kita menjaga tetap fungsi ginjalnya? Memang inilah yang diperlukan pada saat pasien evaluasi atau kontrol ke kita. Jadi mungkin per 3 bulan atau per 6 bulan mungkin ya kalau kondisinya baik, atau bahkan kalau masih usianya muda, belum ada komplikasi, belum ada proteinuri dan sebagainya, mungkin bisa setiap kali setahun minimal dilakukan evaluasi fungsi ginjal tersebut. Itu mungkin Dr. Parlin. Baik, terima kasih Dr. Sali. Kemudian saya pindah ke Dr. TJ. Ada pertanyaan nih dok, dari RSUD OI Sumatera Selatan. Bukan OKI ya, OI. Jauh. Baik, Rosalinda, izin bertanya, kenapa pada pasien diabetes dengan gangren
selalu terjadi peningkatan gula darah yang menjadi tidak terkontrol, serta juga sering terjadi peningkatan suhu tubuh, Dok. Terima kasih. Silakan, Dokter. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Saya kira teman-teman sekalian, ini basic knowledge ya, bahwa stres metabolik, namanya stres metabolik itu bisa macam-macam ya, bisa infeksi seperti kasus ini, bisa stroke ya, bisa serangan jantung, bisa trauma kecelakaan lalu lintas, bisa operasi, bisa macam-macam. Itu umumnya bisa menyebabkan hiperglikemia, jadi memburuk kontrol glasemiknya. Jadi teman-teman, sitokin proinflamasi yang akut itu, yang muncul akibat tadi yang namanya stres metabolik itu akan meningkat secara signifikan, ya. Seperti misalkan interleukin 6, TNF-alpha, ya. Kemudian sitokin inflamasi yang lain. Nah, akibat peningkatan sitokin inflamasi yang meningkat secara signifikan dalam waktu yang singkat itu efeknya banyak. Akan terjadi yang pertama itu namanya perburukan dari resistensi insulin, akselerasi dari resistensi insulin. Jadi glukos uptake-nya itu jadi memburuk di level sel, ya, sehingga terjadi hiperglikemia. Kemudian di level di level sel-sel lemak, lipid juga akan terjadi proses lipolisis namanya, lipolisis ya. Dan kita tahu bahwa lipolisis itu juga menyebabkan gangguan uptake glukosa di level sel dan kemudian juga mengakselerasi gluconeogenesis di sel-sel hati. Jadi memang betul, akselerasi atau perburukan resistensi insulin yang akut akibat stres metabolik itu juga akan menyebabkan kenaikan gula darah. Ditambah lagi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada COVID-19. COVID-19 itu punya reseptor di pankreas, di sel betanya, ACE2 reseptor, ya, yang sering sekali menyebabkan produksi insulinnya juga menurun, ya, sehingga pada kondisi-kondisi tertentu pada COVID-19 produksi insulinnya memburuk sehingga terjadi kenaikan gula darah dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, begitu kira-kira secara global mengapa stres metabolik yang sebabnya beragam itu bisa terjadi perburukan kontrol glikemik yang awalnya dia bagus-bagus saja, gula darahnya kena macam-macam naik gula darahnya, ya. Itu saya kira Dr. Parlin yang bisa saya tambahkan, saya jelaskan. Baik. Terima kasih Dr. TJ, tambah ilmu nih. COVID-19 ternyata ada reseptornya di pankreas ya, Dok? S2. Baik, terima kasih, Dok. Kembali kita pindah ke Dr. Sali. Dr. Sali dari Nanang Sigit Martono. Maaf bertanya, bagi pengguna obat diabetes dalam jangka lama dapat menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Bagaimana penderita DM yang menggunakan obat DM dalam jangka panjang tidak mengalami gangguan kardiovaskuler, dokter? Sedangkan mereka harus mengkonsumsi obat itu setiap hari. Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, makasih dokter. Siapa tadi pertanyaannya? Nanang Sigit Martono. Dokter Nanang Sigit Martono ya. Jadi barangkali perlu diluruskan kembali. Tidak semua tidak semua obat diabetes mengganggu fungsi kardiovaskular. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Tijuli. Kalau lihat sejarahnya, obat-obatan zaman dahulu memang ada banyak obat-obatan diabetes yang untuk efektivitas gulanya baik, tapi ternyata untuk outcome kardiovaskularnya tidak baik, justru meningkatkan mortalitas akibat kardiovaskular dan risiko untuk terjadinya efek kardiovaskular yang lain. Nah, sedangkan obat-obatan diabetes yang generasi baru relatif aman.
Jadi beberapa obat yang tadi saya juga sampaikan, ada yang class recommendation-nya merah ya 3. Jadi artinya sebaiknya tidak diberikan pada obat orang-orang yang sudah yang high risk atau sudah terjadi cardiac event, terutama heart failure. Yang paling banyak itu adalah heart failure. Beberapa obat-obatan yang menimbulkan efek retensi cairan yang berlebihan, terutama pada orang-orang yang memang sudah terjadi gangguan fungsi sistolik terutama ya. Nah, pada pasien-pasien atau populasi diabetes yang memang sudah diketahui menderita efek atau gangguan komplikasi kardiovaskular tersebut, memang kita sebaiknya tidak pilihkan golongan obat-obat tertentu tadi. Nah, beberapa agent terapi yang baru-baru, jadi obat-obatan kelas anti diabetes yang baru, justru tadi sudah disampaikan Dr. TJ, mungkin nanti Dr. TJ juga bisa menambahkan, justru pada studinya atau trialnya dari FDA mensyaratkan tidak hanya efektivitas terhadap kendali gulanya yang harus terbukti, tapi juga namanya CVOT, jadi cardiovascular outcome trial. Jadi harus dilihat obat diabetes ini, oke, dia mengendalikan kontrol gula dengan baik. Tapi membuat kondisi kardiovaskular memburuk nggak? Ya, kalau ternyata kendali gulanya baik, tapi outcome kardiovaskularnya tidak baik, nah ini menjadi perhatian ini, kurang menjadi pilihan saat ini. Jadi dipilihkan kelas terapi atau kelas obat-obatan yang dapat dua-duanya, kendali gulanya oke, kontrol terhadap outcome trial dari kardiovaskularnya juga aman. Jadi jangan sampai kalau dokter ingat beberapa tahun yang lalu ya, 5-10 tahun yang lalu, ada studi, tadi juga sudah disampaikan Dr. CJ, bahwa intensif glycemic control, jadi dibuat kontrol gula yang sangat ketat, ternyata outcome kardiovaskularnya tidak semuanya baik, bahkan mortalitasnya jadi lebih tinggi. Nah ini kan kita tidak inginkan gitu. Jadi karena kalau dilihat dari patofisiologinya, pada perjalanan pasien-pasien diabetes itu, suatu saat dia akan mendapatkan atau mengalami cardiovascular complication. Nah ini yang harus kita cegah. Ya, jadi itu mungkin yang perlu saya luruskan. Jadi tidak semua obat-obatan diabetes, apalagi obat-obatan yang sekarang ya, yang beberapa tahun yang lalu betul. Tapi kalau yang sekarang relatif aman, dan memang ada beberapa golongan obat-obatan yang sebaiknya tidak diberikan. Salah satunya contohnya yang paling banyak mungkin TZD ya. Itu kalau pasiennya udah heart failure ya, atau risiko untuk heart failure, kita tidak berikan golongan itu. Dan golongan yang lain, pilihan yang lain kan cukup banyak. Itu barangkali Dr. Parlin. Terima kasih Dr. Sali. Ini kembali ke Dr. TJ dari Muhammad Afif. Mohon izin bertanya dokter. 1. Untuk pemeriksaan evaluasi gula darah saat bulan Ramadan, apakah tetap sekali sebulan atau harus lebih sering dokter? Kalau lebih sering idealnya berapa hari per minggu sekali? Kemudian untuk pemeriksaan evaluasi gula darah puasa pada pasien yang puasa Ramadan, bagaimana dok? Pasien puasa seperti biasanya 8 jam, lalu pemeriksaannya diambil pagi. Sahurnya bagaimana? Atau bagaimana pasien puasa Ramadan lalu diambil waktu buka? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Parlin dan juga teman yang bertanya. Ini relevan sekali situasinya. Kita sekarang menjelang Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, memang ini waktunya untuk mulai mengedukasi ya, agar teman-teman kita yang ingin berpuasa Ramadan nanti memasuki Ramadan dalam kondisi yang optimal ya. Tentu hasilnya akan lebih baik jika target-target metaboliknya sudah tercapai, target gula darah, target tekanan darah, target lipidnya semuanya sudah oke, sehingga akan lebih memudahkan ya. Nah, untuk saat ini kesempatan memodifikasi atau mengajarkan ya nanti pada saat Ramadan untuk memodifikasi dosis, kemudian memodifikasi waktu pemberian obat dan sebagainya. Nah, terkait dengan SMBG memang sebaiknya dikerjakan sesuai dengan intensitas terapinya. Jadi kalau terapinya makin intensif dan beresiko hipo,
tentu diharapkan makin sering ya, makin sering. Tetapi kalau menggunakan obat-obat yang risiko hipoglikemianya kecil seperti hanya menggunakan metformin atau menggunakan DPP-4 inhibitors ya, atau hanya menggunakan katakan alpha glucosidase inhibitors ya, tentu itu risiko hiponya kecil dan pemeriksaan SMBG-nya bisa lebih jarang. Nah, umumnya kita anjurkan untuk memeriksakan sebaiknya kalau pasiennya memiliki glukometer, itu minimal di 2 titik ya, minimal 2 titik. Yang pertama itu 2 jam setelah sahur, dan yang kedua siang hari ya, siang hari tentunya. Nah, kalau pasiennya lebih berisiko untuk hipo, biasanya ditambahkan pemeriksaannya 3 kali. Jadi 2 jam sebelum 2 jam setelah sahur, kemudian siang hari, kemudian dekat-dekat sore menjelang berbuka puasa. Perlu dipahami bahwa pemeriksaan gula darah dengan glukometer itu tidak membatalkan puasa ya, nggak usah khawatir. Nah, jadi minimal itu ya, 2 jam setelah sarapan atau sudah sahur. Nah, itu untuk mengetahui apakah pasiennya itu boleh melanjutkan atau tidak. Kalau gula darahnya 2 jam setelah sahur itu sudah di bawah 90, di bawah 80, sementara dia sudah menggunakan obat yang kerja panjang atau menggunakan sulfonylurea malam hari ya, kita prediksi makin ke siang akan makin rendah. Nah, untuk seperti itu biasanya ditawarkan sebaiknya dibatalkan puasanya ya. Nah, untuk siang hari atau sore hari sebenarnya untuk memonitor saja. Jadi intinya gini substansinya teman-teman sekalian ya. Jadi kan waktu Ramadan itu cuma sebulan, bukan waktu yang sangat panjang begitu, artinya cuma sebulan. Jadi kalaupun dia ada naik sedikit gula darahnya itu tidak masalah, asal jangan hipo aja, selama menjalani bulan Ramadan ya, dan tolong diedukasi dengan baik, modifikasi dosis, modifikasi terapi ya, agar dia tidak hipo. Jadi ultimate goal-nya adalah tidak hipo selama Ramadan ya. Kalau dia agak memburuk sedikit, naik sedikit asal tidak ketosis atau tidak apa ya, itu risiko yang harus kita nanti setelah Ramadan akan kita perbaiki lagi. Jadi intinya pemeriksaan SMBG disesuaikan dengan intensitas terapi dan risiko hiponya. Minimal 2 kali ya, tentu kalau makin intensif terapinya kita bisa 3 atau 4 kali begitu. Itu Dr. Parlin yang bisa saya tawarkan dari guideline Ramadan IDF ya. Terima kasih Dr. TJ. Ini masih ke Dr. TJ nih dok. Maaf. Ya. Dari Nadia Ramadhani. Saya seorang jurusan biologi. Saya mau bertanya apakah NSAID bisa meningkatkan diabetes? Maksudnya mungkin kadar gula ya dok. Jika memang bisa, bagaimana mekanismenya? Ya, jadi teman-teman sekalian, yang naikkan gula itu adalah steroid. Ya, golongan steroid, golongan antiinflamasi, golongan steroid ya. Selama ini setahu saya kalau NSAID itu pengaruhnya terhadap metabolisme glukosa atau kenaikan gula darah hampir nggak ada ya. Jadi nggak usah khawatir dengan NSAID. Justru saya khawatirnya kalau NSAID itu jangan dikonsumsi jangka panjang. Nah, kalau NSAID dikonsumsi jangka panjang itu jelas merusak ginjal. Jadi teman-teman ini nyambung nih dengan tadi yang penjelasan Dr. Sali ya. Jadi kan kebanyakan atau sebagian masyarakat Indonesia kalau diminta untuk makan obat secara kronis jangka panjang itu dianggap sebagai sebuah kecacatan hidup ya. Dianggap tadi nanti ditakut-takutin oleh oleh tetangganya atau teman nongkrongnya itu ngerusak ginjal ya. Jadi tolong nih yakinkan, edukasi pasien-pasien kita agar dia percaya diri dan yakin ya bahwa obat-obat diabetes, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat pengencer itu memang diteliti dan dipersiapkan untuk jangka panjang. Ya, berbeda dengan NSAID.
NSAID jangka panjang ya nefropati NSAID, ginjalnya rusak. Nah, ini salah satu contoh yang berlawanan, obat yang berlawanan dengan obat-obat diabetes, obat hipertensi yang memang dari awal kita anjurkan, kita tawarkan untuk dikonsumsi jangka panjang gitu, Dr. Parlin. Baik, terima kasih Dr. TJ. Kemudian dari Dr. Daneswara Aditama. Selamat siang, Dr. Sali. Mohon izin bertanya, Dok. Pada pasien DM, seringkali karena neuropati otonom, gejala apabila terjadi ACS menjadi tidak spesifik sehingga tidak ada. Sekiranya upaya apa yang dapat dilakukan untuk monitoring dan melakukan tata laksana pada pasien agar tidak jatuh ke tahap sudden cardiac arrest? Terima kasih sebelumnya Dr. Sali, silakan Dok. Ya, terima kasih Dok. Ini pertanyaan bagus sekali. Jadi yang tadi saya sampaikan, memang salah satu bukan kesulitan ya, ini challenging kita nih, tantangan kita sebagai dokter untuk mengendali atau menghandle pasien-pasien diabetes kita. Karena ini kan pasien jangka panjang dan kita tentu saja ingin pasien tersebut tidak jatuh ke komplikasi yang lebih berat. Karena penyakit progresif, komplikasi ini berjalan terus. Hanya kita memperlambat dan supaya tidak berat gitu. Nah, memang salah satu yang harus mendapat perhatian penting adalah coronary artery disease. Tadi kan ada dua, ada yang acute, ada yang kronik. Nah, kalau yang kronik yang tadi saya sampaikan, yang acute memang betul sekali Dok. Yang akut ini kan manifestasi klinis paling banyak memang chest pain atau angina. Kecuali pada pasien-pasien diabetes dan usia lanjut. Seringkali pada kelompok populasi ini yang muncul itu atau manifestasinya bukan nyeri dada, ya, terutama pada pasien-pasien diabetes. Nah, biasanya ada keluhan lain yang muncul, misalnya overaktivitas simpatis, misalnya tiba-tiba keringat dingin, atau pasiennya lemas, atau pasiennya tahu-tahu pingsan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kejadian. Nah, kita kan bagaimana supaya tidak sampai ke situ. Nah, makanya setiap kali pada pasien-pasien diabetes kontrol ke sejawat, kita harus minimal anamnesis, gejala atau keluhan ke arah kardiovaskular tadi. Mungkin tidak nyeri dada memang. Makanya di guideline yang terbaru tidak hanya angina, tapi angina and or dyspnea. Jadi kalau pasien yang mengeluh, kok sekarang cepat capek ya, kok kadang-kadang sesak nafas, aktivitasnya lebih jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, kita sudah harus aware, ini ada sesuatu nih yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, saya sarankan kalau ada keluhan seperti itu, pasien-pasien tersebut minimal dilakukan pemeriksaan tambahan yang sederhana, EKG dasar. Jadi itu akan penting sekali Dok. Kalau misalnya EKG-nya normal, ada indikasi untuk kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau mungkin treadmill saya kira agak sulit ya kalau dia udah ada keluhan. Echo. Jadi resting ekokardiografi kan kalau saya kira di rumah sakit yang tidak harus ke rumah sakit tipe A kan banyak ya rumah sakit yang bisa melakukan pemeriksaan eko. Ternyata pasiennya sudah jatuh ke dalam gagal jantung awal atau misalnya ternyata sudah ada CAD gitu. Jadi anamnesis itu perlu sekali Dok. Jadi memang anamnesisnya kita jangan nanya ada nyeri dada nggak Pak Ibu, mungkin dia akan jawab nggak ada. Tapi kapasitas fungsionalnya akan menurun. Nah, ini merupakan sign awal dari gangguan fungsi jantung. Jadi apakah itu ke arah koroner atau dia sudah jatuh ke dalam heart failure atau gagal jantung. Jadi itu yang penting Dok. Kita deteksi awal dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dasar yang bisa memberikan informasi. Paling sederhana adalah EKG dasar pada setiap pasien yang diabetes, setiap dia kontrol. Ya, jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan message-nya pada teman-teman di primary care. Itu barangkali Dok, makasih. Terima kasih Dokter Sali. Ini masih sama dokter nih, dari Dokter Kadek Purnamayanti. Selamat siang Dok Sali, izin bertanya, jika pasien DM dengan riwayat PCI 2 kali, mungkin maksudnya percutaneous coronary intervention ya, digiti amputatum lower extremity, apakah blood thinner beberapa jenis perlu diberikan terus-menerus?
misalnya Aspilet atau Clopidogrel? Terima kasih dok. Silakan dok. Oke, ya. Makasih dok pertanyaannya. Jadi gini, pada pasien-pasien dengan kita, ini berarti pasien ada 2 diagnosisnya ya dok ya. Riwayat PCI, kemudian ada riwayat amputasi gitu ya. Nah, mungkin kita anggap amputasinya barangkali karena PAD ini ya, sangat mungkin karena kan kita bicara diabetes. Nah, pada pasien-pasien PCI dulu, pada pasien-pasien yang dilakukan percutaneous coronary intervention atau PCI stenting, memang harus mendapatkan dual antiplatelet minimal 12 bulan. Kita anggap ini kalau sekarang kan PCI hampir semua menggunakan drug eluting stent. Jadi rata-rata 12 bulan mendapatkan dual antiplatelet. Nah, kalau pasien itu ada PAD, ada indikasi misalnya diberikan golongan lain seperti silostasol misalnya, ya. Nah, memang jadi kita harus bedakan antitrombotiknya. Apakah yang dibutuhkan pasien ini antiplatelet, ataukah antikoagulan, ataukah terapi yang lain? Ya, jadi kalau pada pasien PCI 12 bulan rata-rata pasien itu harus mendapatkan dual antiplatelet, itu class 1 recommendation, terutama kalau dia mendapatkan stent drug eluting stent. Nah, kalau ditambah kondisi lain, kadang-kadang ada DVT atau karena trombosis, sehingga pasien tersebut harus mendapatkan triple antitrombotik. Ya, jadi kalau risiko high risk, risiko iskemiknya tinggi untuk terjadinya trombus, seringkali harus mendapatkan triple antitrombotik. Apalagi kalau disertai atrial fibrilasi, dia pasti harus mendapatkan triple antitrombotik. Nah, memang di sini kalau di guideline dikatakan harus dilihat risiko bleedingnya. Pada pasien-pasien yang low risk bleeding, itu bisa full dose itu, jadi dual antiplateletnya, kemudian sesudah itu baru salah satu antiplatelet plus antikoagulan. Tapi kalau dia high risk bleeding, triple antitrombotiknya tidak boleh lama-lama, hanya 1 bulan pertama. Sesudah itu dia maksimal 2, dan sesudah 12 bulan mungkin antikoagulannya yang hanya diberikan 1 macam. Jadi itu dok, concernnya balance antara risk iskemi dengan risk bleeding. Itu pada guideline yang terbaru itu harus dipertimbangkan. Agak berbeda dibandingkan guideline-guideline sebelumnya. Itu mungkin dok. Terima kasih Dr. Sali. Saya kembali ke Dr. TJ. Ada pertanyaan nih dari Nurse Putudiah. Izin bertanya dok, ayah saya pasien DM umur 56 tahun, dengan terapi insulin, atorvastatin 20 mg, Aspilet 80 mg, tapi mengalami tidak nyaman pada dada sebelah kiri, terasa seperti tertusuk, tapi jarang-jarang. Apakah perlu tambahan terapi atau pemeriksaan, dan apakah perlu pembatasan aktivitas atau olahraga dok? Terima kasih, silakan dok. Ya, nanti Dr. Sali bisa menambahkan. Saya kira kalau pasien dengan banyak multiple risk factor seperti ini, ya, artinya kardiovaskular risknya banyak, ada keluhan chest pain, tentu harus diklarifikasi ya, klarifikasi. Dan tadi Dr. Sali sudah menyampaikan ya, minimal di ECG ya, kalau perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan evaluasi yang lebih lanjut terkait dengan kondisi koroner, kondisi otot jantungnya, ya, dan kondisi katup, kondisi rongga perikat, dan semua itu saya kira bagian dari evaluasi kardiologi secara keseluruhan ya. Ya, ini masih beruntung ada keluhan ya, kalau dia tiba-tiba rest atau tiba-tiba di unfall tentu lebih membahayakan. Jadi saya sarankan agar dibawa ke klinik kardiologi agar dievaluasi itu keluhan-keluhannya ya, nanti biasanya mereka di sana bisa lebih detail apa perlu dilakukan treadmill test atau seperti apa. Mungkin Dr. Sali bisa nambah. Dr. Sali silakan dok. Ya, izin. Makasih Dr. Tijuli. Jadi ya. Untuk teman yang bertanya tadi, jadi pada kasus-kasus seperti ini mesti lebih aware ya, karena ada keluhan. Jadi pasien diabetes tuh kalau ada keluhan tuh berarti mungkin berat sekali gitu ya. Apalagi ini kan diabetesnya udah cukup lama. Jadi saya setuju tadi Dr. Tijuli, pada kalau orang tuanya mengeluh seperti ini harus segera dibawa ke
fasilitas kesehatan yang bisa work up atau mengevaluasi kondisi jantungnya. Jadi minimal yang paling sederhana memang selain anamnesis pemeriksaan fisik, pemeriksaan EKG itu akan sangat membantu. Minimal resting EKG kita lihat dulu gambarannya apa yang ada, ya. Nah, kalau misalnya perlu dilakukan tindakan lanjutan, jadi pemeriksaan lanjut pada pasien ini. Nah, satu hal mungkin yang saya ingin ingatkan pada orang-orang yang sudah didiagnosis, oh ini memang ada penyakit jantung koroner tapi yang kronik, yang stabil. Pada kondisi yang stabil, kadang-kadang nyeri dada itu muncul, ya. Kalau misalnya ada aktivitas berlebihan misalnya, ya, atau memang ada serangan akut. Kalau misalnya nyeri dada itu muncul sekali, istirahat hilang, ya, atau sekali istirahat nggak hilang, harus pakai, mereka tahu tuh obat yang di bawah lidah, oh enakan. Nah, tapi yang perlu diamati adalah kalau nyerinya muncul makin sering dan makin berat atau makin lebih pendek waktunya, ya biasanya 6 bulan sekali nyerinya muncul. Sekarang setiap bulan muncul nih, belakangan sebulan bisa 2 kali. Nah hati-hati, itu udah nggak stable lagi. Itu jangan-jangan udah unstable. Jadi kalau ada kejadian atau kondisi seperti itu, cepatlah bawa ke IGD terdekat. Jadi supaya kita nggak kecolongan nih. Ya, karena seringkali, bukan kadang-kadang ya, seringkali pasien-pasien yang diabetes, udah koroner gitu ya, mereka udah tahu, udah punya aspirin sendiri, udah punya ISDN sendiri, udah diminum dulu. Ya, padahal kita selalu ingatkan, maksimal 2 kali pakai ISDN atau nitrat di bawah lidah. Kalau udah 2 kali nggak hilang, itu udah nggak stable. Itu udah ke unstable atau acute coronary syndrome. Jadi itu barangkali yang perlu kita ingatkan kepada mungkin keluarga kita atau pasien-pasien kita. Begitu mungkin Dr. Parlin. Terima kasih Dr. Sali. Pertanyaan berikutnya masih ke Dr. Sali nih, izin dokter. Dari Dr. Dita, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Dari Dr. Dita Tri Utami. Bagaimana cara memberikan edukasi yang tepat kepada pasien yang memiliki keyakinan bahwa obat diabetes adalah racun dan lebih memilih obat tradisional dan herbal? Demikian dok, silakan dok. Ke saya apa ke dokter Tri Juli dia? Tapi mungkin sama ya, bukan hanya obat diabetes barangkali ya. Jadi ya gini, mungkin saya dulu nanti dokter Tri Juli ya, ini ya dok ya. Karena biasanya pasien-pasien atau orang-orang yang mempunyai keyakinan ini tidak hanya obat diabetes, semua obat-obatan biasanya. Jadi selalu mencari excuse atau mencari apalah alasan supaya nggak minum obat. Jadi gini, obat yang kita dari sisi medis yang bisa kita sampaikan ke pasien, biasanya yang saya biasa sampaikan ke pasien, memang enaknya kalau pasien tersebut well educated lah ya, jadi bisa diajak bicara sesuai kaidah ilmiah. Jadi kita sampaikan bahwa obat-obatan yang diberikan oleh dokter, jadi obat misalnya obat apa saja, antibiotik kah, obat hipertensi kah, obat diabetes kah, atau obat apapun, itu sudah melalui penelitian jangka panjang yang tujuannya adalah menilai 2, apakah obat itu bermanfaat untuk penyakit tertentu, yang kedua apakah obat itu aman. Aman itu artinya tidak merusak organ lain. Ya, seperti contohnya obat diabetes. Obat itu bagus menurunkan gula darah, tapi dia ternyata merusak ginjal, ternyata merusak jantung. Nah, itu obat itu tidak akan dipergunakan pasti. Jadi si pasien kita yakinkan bahwa yang dipilihkan dokter itu sesuai dengan bukti ilmiah yang panjang. Oke, misalnya si pasien memilih obat netral, katanya minum jus ketimun lah atau apa dan lain sebagainya. Kita balik tanya, bagaimana dosisnya? Bagaimana Bapak Ibu tahu dosisnya cukup apa tidak? Ya, 5 ketimun dengan 2 misalnya seledri atau apa gitu kan, seringkali seperti itu. Itu kan tidak bisa disamakan dengan misalnya dosis obat metformin 500 mg, kan nggak bisa kita samakan. Jadi kalau obat-obatan itu sudah ada dosisnya.
ada dosis maksimal. Kalau dosis melampaui dosis maksimal, nah itu baru berbahaya untuk tubuh. Kira-kira biasanya saya seperti itu. Jadi dicoba untuk mengawamkan bahasa kedokteran kita. Itu barangkali mungkin Dokter Trijuli silakan Dokter. Ya, ini penting ya untuk teman-teman di lini pertama ya untuk meyakinkan pasien karena pasien itu sering ditakut-takutin oleh teman nongkrongnya, ya tetangganya. Oh itu obat kimia, ngerusak ginjal jangka panjang dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman yang pertama harus diyakinkan bahwa obat itu sampai ke tangan kita, ke tangan pasien itu sudah melalui cerita yang panjang, ya penelitian yang dari hewan coba, dari orang yang sehat, orang yang sakit dan seterusnya. Dan dosisnya dan sebagainya ya. Jadi itu bukan ujuk-ujuk dipakai secara empirical tapi melalui uji klinis yang baik ya. Nah, yang kedua saya biasanya ajak ke ke testimoni ke teman-teman penyandang diabetes lain yang sudah lama durasi diabetesnya ya. Ini buktinya kalau pasien-pasiennya teratur makan obat, teratur nyuntik insulin dalam waktu puluhan tahun, ya alhamdulillah bagus ginjalnya, organnya, ya. Kadang-kadang juga saya contohkan profesor gitu ya. Ada profesor, entah guru kita, entah apa, udah itu ada seorang profesor udah puluhan tahun makan metformin, katakan. Sekarang bagus, ginjalnya bagus, ya, kualitas hidupnya bagus, tidak pernah kena serangan jantung dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian harus berani meyakinkan ya bahwa obat-obatan yang kita tawarkan itu memang sudah diteliti dan sudah aman. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan sebaliknya itu contoh-contoh kalau perlu bawa ke ruang cuci darah gitu ya. UHD bawa atau ke ICU gitu ya. Iya, ke ICU itu adalah yang banyak yang nggak terkontrol, yang awalnya itu nggak mau ikutin dan sebagainya. Nah itu dengan penjelasan-penjelasan seperti itu biasanya mereka oh iya ini ada contohnya, ini ada temennya, ada yang mungkin nasibnya lebih buruk dari dia, tapi dia mencoba untuk teratur mengkonsumsi obat-obatannya ya. Jadi memang mindset itu harus dirubah ya, diperbaiki secara pelan-pelan dan yakinkan ya. Sebenarnya kita juga tidak a priori dengan obat-obat herbal ya, selagi dia obat dari dokternya terus dikonsumsi, dia tambah dengan obat-obat herbal yang betul-betul herbal ya. Kadang-kadang obat-obat yang kita pakai juga dicampur di situ di kapsul dan sebagainya. Nah, itu tentu membahayakan kalau tidak sepengetahuan dokternya. Jadi kalau dia menggunakan herbal, gunakan herbal yang sesungguhnya. Kalau bisa racikan buatan sendiri, rebusan ya, dengan takaran yang benar ya. Dan digunakan dengan obat dari dokternya nggak ada masalah gitu, nggak usah khawatir ya. Itu aja Pak Parlin tambahannya. Terima kasih dok. Ini ke Dokter Salil lagi nih dok. Dokter Rizky Rahadiani, untuk penderita DM tipe 2 yang mempunyai MAH kronis dan hipertensi, apabila kadar gulanya tinggi, lebih aman menggunakan insulin atau obat-obatan diabetes dok? Silakan dok. Mungkin ke Dokter Trijuli nih. Iya maaf. Nah ini dianggap penyakit dalam nih Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Silakan dok. Jadi teman-teman sekalian, memang kalau ada dispepsi, tentu pilih-pilihlah obat diabetesnya. Nggak mesti langsung ke insulin juga sih kalau tipe 2. Kan sebenarnya ada obat-obat golongan lain yang efek ke lambungnya netral. Sulfonylurea, kemudian DPP-4 inhibitors ya, kemudian TZD ya. Saya kira itu selama ini kita kenal tidak banyak memiliki efek ke GI, gastrointestinal. Yang memang jelas-jelas itu kan metformin. Ya, makanya kalau menggunakan metformin mulai dari dosis kecil ya, kemudian dititrasi pelan-pelan. Jangan langsung dosisnya tinggi ya. 2 kali 500, kalau dulu mungkin bisa kalau ini 2 kali 250 ya, atau 2 kali 500, atau kalau sediaan lepas lambat yang XR bisa 1 kali 500 ya, dan seterusnya. Kemudian dinaikkan sesuai dengan toleransi pasiennya untuk mencapai dosis yang optimal sekitar 2000 ya. Nah kemudian juga alpha glucosidase inhibitors itu juga punya efek
ke GI yang signifikan. Itu juga dose dependent dan awal-awal biasanya. Jadi mulailah dengan 3 kali 25 atau 3 kali 50. 3 kali 50 umumnya orang Indonesia toleran dengan akarbus ya. 3 kali 50 biasanya sekitar 3 bulan, 2-3 bulan itu pasiennya sudah nyaman, sudah nggak ada keluhan kembungnya atau flatesnya. Kalau memang perlu dinaikkan, bisa dinaikkan 3 kali 100 sesuai dengan toleransi pasiennya. Jadi efek samping dispeptik itu masalah strategi biasanya, strategi mengatur dosis dan frekuensi atau cara pemberian makan obatnya. Ya, dengan edukasi yang baik itu umumnya ditoleran ya. Hanya pasien-pasien yang berat intinya dispeptiknya atau pasien-pasien yang ansietasnya tinggi lah yang biasanya sering sekali nggak toleran dengan metformin ya, even dosisnya kecil. Jadi umumnya dosis metformin itu bisa ditolerir sama orang-orang Indonesia. Yang lain-lain bisa diberikan tanpa kita mendapatkan efek samping dispeptik saya kira ya. Dr. Parlin gitu ya. Terima kasih dok. Ini masih mirip dengan pertanyaan sebelumnya dok. Dari Muhammad Syaiful Alim. Mohon izin tanya, apabila riwayat DM terkontrol 1 tahun, apakah perlu menambah obat tambahan dok? Mengarah ke kardia atau renal? Dok. Oh ya, jadi gini, teman-teman sekalian, memang sekarang ada paradigma kalau pasiennya itu ada riwayat aterosklerosis ya, kalau IDE bilang irrespective A1C ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit aterosklerosis vascular disease, kalau guideline yang baru memang menganjurkan menggunakan ya tadi golongan SGLT2 atau GLP-1 reseptor agonis. Walaupun saat itu dia gula darahnya terkontrol. Memang paradigmanya itu berubah betul ya. Artinya karena buktinya banyak, obat-obat golongan ini itu memperbaiki ya, mencegah progresi dan juga bisa sebagai secondary prevention. Guideline yang baru itu menganjurkan demikian ya, irrespective HbA1c. Jadi walaupun dia sudah terkontrol, tetapi agar tidak terjadi hipo manakala kita menginisiasi obat ini, maka sebaiknya obat-obat yang sudah eksis sebelumnya yang punya risiko hipo itu dikurangi dosisnya begitu. Jadi jangan jangan ditambahkan kalau tanpa mengurangi dosis obat-obat yang lain kalau dia sudah on target. Kalau dia belum on target, ya tentu nggak apa-apa ditambahkan golongan-golongan yang tadi saya sebutkan yang baru. Jadi ada tempatnya memang, walaupun dia sudah on target, A1C-nya misalkan katakan sudah 7, tapi dia ada aterosklerosis vascular disease, kita tambahkan obat-obatan itu, kemudian obat-obat yang lama yang punya risiko hipo agar tidak terjadi hipo dengan penambahan yang baru dikurangi dosisnya. Gitu ya. Baik, terima kasih dok. Kemudian dari Dr. Galuh Anidia Pratiwi, izin bertanya ke Dr. Sali, apakah aspirin dosis rendah bisa diganti dengan clopidogrel untuk pasien DM yang mempunyai kardiovaskular risk? Terima kasih dok. Ya, ini pertanyaan bagus nih, dan ini banyak diskusinya memang. Setiap kongres nih selalu jadi diskusi. Nah, kalau kita lihat memang di guideline yang terbaru dikatakan pada pasien diabetes yang high atau very high risk untuk ASCVD, low dose aspirin disarankan. Nah, memang disebut di situ adalah aspirin, tidak disebutkan golongan antiplatelet yang lain. Karena memang studinya low dose aspirin yang dipakai. Nah, memang banyak pertanyaan kalau pasiennya tidak tolerable terhadap aspirin, boleh nggak diganti clopidogrel? Nah, biasanya saya memang tetap pilihan utama itu adalah aspirin. Kalau tidak tolerable, kita mungkin memang harus nilai lagi penting nggak orang ini atau pasien ini mendapatkan antiplatelet yang lain, karena memang gini, kita perlu timbang-timbang juga risiko bleedingnya kan? Dan studi mengatakan yang terbukti untuk ada efek selain sebagai antiplatelet yang sebagai efek antiinflamasi itu adalah aspirin, bukan yang lain gitu dok. Terima kasih Dr. Sali. Pertanyaan terakhir ada masuk satu dari Dr. Luciana Tasya. Izin bertanya untuk Dr. Trijuli,
Ada pasien pria usia 18 tahun datang ke klinik Pratama dengan keluhan penurunan berat badan kurang lebih 35 kg dalam 1 tahun selama pandemi, Dok. Pasien tidak ada keluhan lain, namun ada poliuri, polidipsi, polifagi, dan sering merasa lemes. Pasien tidak ada usaha diet seperti olahraga atau membatasi makanan. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, cek GDS 370 mg per desiliter, kakek pasien ada riwayat DM. Apakah boleh kita langsung berikan OAD, Dok? Atau perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa GDP, GD2PP, atau HbA1c, baru boleh kita katakan atau diberikan terapi, atau kita berikan terapi OAD dulu sambil menunggu pemeriksaan lanjut. Apa OAD pilihan yang dapat diberikan? Apa metformin atau apa? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman sekalian, ini pria muda nih ya. Ini artinya sekarang onset diabetes tipe 2 lebih muda nih ya. Jadi waspada, kita memang ada ketemu pasien onset yang paling muda itu type 2 8 tahun. Tapi ini saya kira 18 tahun juga relatif teenagers ya. Nah, kriteria diagnostik yang sekarang dianut di seluruh dunia ya. Kalau keluhan khasnya lengkap seperti ini, teman-teman, dan gula darah sewaktunya atau satu data gula darahnya di atas batas menyebut diabetes, itu sudah cukup untuk menegakkan diagnosis ya. Jadi kan kita tahu bahwa gula darah kita itu bukan flat gitu ya di dalam darah, tapi berubah-ubah terus. Berubah-ubah ya tergantung situasi, kondisi, dan dinamika irama kehidupan. Nah, para ahli sepakat kalau kita berhadapan dengan pasien yang tidak ada keluhan khas diabetes atau keluhannya tidak meyakinkan, kita butuh dua data, angka untuk menyebut diabetes. Baik itu kedua-duanya puasa, jadi artinya dua data itu dua di waktu yang berbeda. Baik kedua-duanya puasa, gula darah puasa, atau satu puasa, atau satu lagi yang sewaktu, atau kedua-duanya yang sewaktu ya. Jadi batas menyebut diabetes itu kalau puasa 126, kalau sewaktu 200. Tetapi puasa disebut normal, kalau orang belum penyandang diabetes, puasanya harus di bawah cepek, di bawah 100. Jadi kalau 100 dengan sampai 126 itu sudah hiperglikemia ya. Tetapi apakah itu hiperglikemianya prediabetes atau diabetes ya perlu diklarifikasi dengan TTGO nanti. Begitu juga kalau untuk gula darah sewaktu atau 2 jam itu pakai angka 200 ya untuk menyebut diabetes cut off-nya. Tetapi di atas 140 itu sudah disebut hiperglikemia ya. Hiperglikemia artinya kadar dalam darahnya tinggi. Jadi kalau antara 140 dengan 200 ya di TTGO untuk memastikan apakah dia prediabetes ya, TGT atau diabetes ya. Nah, kembali ke pasien, kalau pasiennya ini lengkap, cukup satu data untuk menyebut diabetes. Nah, tetapi kan kalau kita punya data A1C, kita dapat impresi yang berbeda. A1C itu kan kita dapat data tentang durasi, mungkin udah lama. Kalau A1C-nya 7 dengan 12 itu kan impresinya beda. Mungkin yang satu, oh ini baru, belum terlalu lama. Kalau udah 12 kan kita yakin, nah ini durasinya, diabetesnya udah lebih lama. Kemudian 7 dengan 12 itu juga severity ya. Jadi kalau 12 seperti itu kita boleh double terapi langsung misalkan. Kalau 7 A1C-nya ya kita monoterapi aja, satu obat saja dulu di awal-awal ya. Jadi kalau dia pasiennya di Jakarta, saya kira kalau mau ditambah pemeriksaan A1C nggak apa-apa. Tapi kalau sudah khas seperti ini, kemudian gula darah sewaktunya tinggi, teman-teman sudah boleh memulai edukasi tentang meal planning-nya, physical activity-nya, dan saya kira sudah boleh diberikan pengobatan saat itu juga ya. Sambil jalan nanti di kunjungan berikutnya kan bisa diperiksakan HbA1c-nya kalau dia bersedia dan ada pemeriksaan HbA1c di tempat layanannya ya. Karena belum semua provinsi loh di Indonesia ini tersedia pemeriksaan HbA1c, provinsi-provinsi belum semuanya. Jadi saya kira
pasiennya boleh dikelola ya karena gejala khasnya sudah lengkap dan gula darahnya ekstrim tinggi gitu. Itu Dokter Parlin, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Kembali kami sampaikan kepada kedua narasumber, Dr. Tri Juli Edi Tarigan dan Dr. Sali Aman Nasution, atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang cukup jelas dan luar biasa. Tanya jawabnya sangat dinamis dan komprehensif, pertanyaannya juga luar biasa dari praktisi-praktisi. Terima kasih sejawat sekalian. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, namun kami sangat mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Selanjutnya, ini mungkin agak ditunggu juga ini dok. Kita mau masuki sesi door prize. Door prize panitia telah memilih 3 nama secara acak, jadi nggak ada KKN nih dok. Selamat kepada yang akan terpilih. Klik to spin. Dr. Arif Rahman Hakim sebagai juara pertama. Ya, silakan lagi lanjut. Muhammad Afif Salehudin sebagai pemenang kedua. Silakan Dr. Andika lanjut. Dan yang terakhir adalah Indonesia memilih Randy Nugraha. Terima kasih mendapatkan 3 buah alat pemeriksaan yang didukung oleh AkuCek. Nanti peserta terpilih bisa mengirimkan nama, alamat, dan nomor HP kepada panitia untuk pengambilan hadiahnya. Baiklah, usai sudah rangkaian webinar kita pada siang hari, siang sampai sore hari ini. Sebelum kita menutup acara webinar ini, pesan kami kepada sejawat sekalian agar tetap menjaga kesehatan, selalu disiplin, 3M. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Karena tadi dibuka dengan pantun, tak tutup juga dengan pantun. Kalau bukan karena kutu, takkan rusak padi di sawah. Kalau bukan karena waktu, takkan ingin kita berpisah. Luar biasa. Terima kasih. Dengan demikian kita tutup webinar kita sore hari ini. Sampai berjumpa lagi. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih narasumber dan peserta sekalian. Dadah. Terima kasih Mbak Sali, terima kasih. Terima kasih TJ, Dr. Parlin. Terima kasih Dr. TJ, Dr. Sali. Salam sehat semua. Salam sehat, tetap semangat.